Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama Agil Tarisus Sodik, salah satu santri kami di Pesantren Al-Quran Hidayah Jakarta, yang baru saja menyelesaikan Tasmi Akbar 30 juznya. Ya, beliau salah satu santri dari Aceh, anak dari Bapak Murtado dan Ibu Cut Mardiana. Ya, mudah-mudahan mereka berdua bahagia memiliki Ananda Agil Tarisus Sodik yang telah berjuang selama 2 tahun di Al-Hidayah untuk menyelesaikan hafalannya dan sampai bisa Tasmi Akbar 30 juz. Nah, ini banyak juga yang nanya, Mas Agil nih, ya. Saya manggilnya Bang Agil atau Mas Agil nih? Ya. Waktu masuk Al-Hidayah sudah punya hafalan berapa waktu itu? Ya, pas pertama masuk ini cuma punya 5 juz. 5 juz ya. Jadi baru hafal 5 juz dan 25 juznya itu belum pernah dihafal. Alhamdulillah ya, selama 2 tahun di Al-Hidayah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mentuntaskan hingga bisa Tasmi Akbar 30 juz. Bagaimana perasaannya setelah Tasmi Akbar 30 juz? Ya, rasanya ya, alhamdulillah senang banget gitu. Sesuai dengan yang pernah ditulis oleh Imam Sayyid Qutb dalam muqaddimahnya, yaitu al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'mah la ya'rifuha illa man zaqaha. Kata beliau, hidup di dalam naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan dan kita tidak akan bisa merasakannya kecuali bagi orang-orang yang telah merasakannya atau melakukannya dalam menghafal Al-Quran. Jadi jika kita ingin merasakannya, jadi kita harus berupaya bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Insya Allah ya, luar biasa. Apa yang dirasakannya itu seperti yang pernah ditulis oleh Syekh Qutb, bahwa kalau ingin merasakan bahagianya harus merasakannya. Jadi kalau belum pernah terjun langsung dalam dunia menghafal, mungkin tidak bisa merasakan bagaimana rasa bahagianya itu ya. Apakah sudah puas dengan Tasmi hari ini? Ya, sebenarnya belum puas gitu, karena mungkin alasannya ya salah satu mungkin karena masih kurang lancar dan karena masih perdana pertama kali gitu. Jadi mungkin masih ada sifat grogi gitu ya. Kalau grogi jadi hafalannya buyar. Jadi ya saya minta doanya ya agar bisa tahun depan bisa mentasmikan lagi gitu. Insya Allah, mudah-mudahan bisa tasmi setiap tahun ya. Setiap tahun minimal 1 kali tasmi. Nah, ini menjadi salah satu target ya, bahwa tasmi ini tidak hanya sekali saja, tapi punya niat setiap tahun minimal 1 kali tasmi, dan mudah-mudahan setiap tahun semakin lebih baik ya. Dan sampai nanti target atau intinya dari menghafal adalah bisa mentasmikan di akhirat kelak, seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa. Jadi Allah perintahkan supaya baca naik terus, dan kedudukan di surga itu adalah di akhir ayat yang dibaca. Mudah-mudahan dengan menjaga hafalan di dunia ini bisa terus dijaga, dan nanti pada akhirnya bisa mentasmikan 30 juz di akhirat insyaallah, mudah-mudahan. Bagaimana pengalaman Mas Agil nih selama kurang lebih 2 tahun berada di Pesantren Al-Quran Hidayah, menghafal murojaah, apa suka dukanya? Ya, kalau sebenarnya ya kalau mau ini saya jelaskan lebih ke persiapan di tasminya aja, di suka duka di tasmi. Persiapan tasminya ya. Persiapan tasmi. Jadi sebenarnya kalau untuk mempersiapkan tasmi itu kita harus mempunyai target gitu. Dan saya sendiri mempunyai target gitu, seberapapun yang kita mentasmikan. Jadi kita harus bisa memurojaah sesuai dengan yang berapa juz yang kita akan mentasmikan gitu. Misal kita ingin mentasmikan sekitar 10 juz, berarti kita harus berlatih gitu 1 hari merojaah ya 10 juz. Berapa lama itu?
murojaah dalam misalnya 10 juz sehari itu sampai lancar itu ya. Ya, Pernah sampai berapa lama tuh menjalani misalnya 10 juz sehari itu murojaah segitu? pernah sampai sebulan dulu. Sebulan, masya Allah, satu hari 10 juz selama sebulan. Ini kalau mau tasmi 30 juz juga 30 juz sehari atau gimana? Iya, saya juga Dibuat 3 hari ya, berarti 10 ya? Berarti kalau kita mau 30 juz ya berarti sehari minimal 10 juz Masya Allah. sesuai yang kita ingin tasmikan gitu. Kalau 5 Sambil juz melatih fisik suara juga itu ya. Iya. Terus gimana tuh? Apa sampai kurang tidur? Nah iya, kalau masalah itu iya memang kalau mau mentasmikan itu ya memang butuh perjuangan. Jadi ya kalau tidur memang benar-benar harus dikurangi gitu. Ya saya sendiri juga dari kemarin tidurnya tuh paling sekitar 3 jam sampai 4 jam setiap malam gitu. Kalau di siangnya jarang tidur. Itu dimanfaatkan Masuk. untuk murojaah. Waktu main sama kawan juga dikurangi ngobrol-ngobrolnya itu ya. Terus kira-kira apa saja faktor yang mendorong bisa sampai tasmi 30 juz tadi, sampai tasmi 30 juz tadi? Kira-kira faktor apa saja yang mendorong Agil untuk bisa tasmi tadi? Mungkin salah satunya juga mungkin keinginan orang tua gitu. Dan salah satunya yang lain juga mungkin karena saya juga ingin pulang gitu. Ingin pulang, jadi mengejar target gitu ya. Sebenarnya bukan keinginan saya juga tapi orang tua gitu, yang untuk menyuruh pulang. Ya udah saya usahain gitu. Salah satunya itu. Faktor lainnya apa kira-kira? Ya kalau faktor lainnya ya Emang dari kecil punya keinginan ingin jadi hafid Quran sampai mungkin, atau mungkin inspirasi lain? Iya, dulu saya juga terinspirasi itu dari Muzamil pertama kali. Muzammil Hasbalah ya. Nah, Masya Allah. gara-gara- Sama-sama dari Aceh ya. gara-gara mendengar murotal beliau gitu yang enak untuk didengar gitu, akhirnya terpacu gitu untuk menghafal. Dan sebenarnya saya juga ngafal 5 juz dulu itu juga karena dengan murotal sebenarnya, bukan memang niat karena memang benar-benar tiap hari ngafal terus murojaah, enggak, memang karena selingan gitu lah sambilan dengan murotal akhirnya terhafal gitu. Ini ada buku mutabaah yang dipakai di pesantren Al Hidayah ya. Kira-kira buku mutabaah metode Itqon ini yang disusun oleh Ustaz Ahmad Suhari yang mengatur program tahfiz harian ya, terutama di targetan murojaah dan ujian hafalan. Apakah buku panduan ini berpengaruh dalam membuat Agil sampai bisa mentasmikan seluruh hafalannya? Ya sangat berpengaruh gitu, karena buku ini juga membuat kita agar lebih sabar dalam murojaah hafalan gitu. Karena di dalam buku ini juga terdapat dalam buku ini juga terdapat ketentuan gitu, kalau sebelum diujikan ujian hafalannya, itu tidak boleh lanjut. Jadi kita harus terbiasa sabar dulu dalam murojaah gitu, karena memang sifat tergesa-gesa itu memang ada. Inginnya Keinginan setoran untuk aja gitu ya, cepat, ingin cepat selesai itu ya. jadi itu memang ada. Buku ini jadi mengerem nih. Jadi keren gitu. Terus kalau udah dapet 5, 10 harus tasmi dulu. Itu Iya. gimana tuh? Jadi mau lanjut tapi harus terus tasmi dulu. Dan juga nanti ujungnya bahkan berkesan gitu, karena kita mulai dari pelan-pelan gitu, nggak langsung gitu. Kalau langsung kan beda rasanya. Ini kira-kira metode ataupun program yang di buku ini berat nggak buat Agil dalam menjalannya? Ya mungkin kalau awal-awal berat gitu, apalagi mungkin yang orang yang belum pernah terjun di dunia tahfidz gitu. Tapi ya lama-kelamaan ya sabar aja lah, dikit demi sedikit gitu. Akhirnya kita udah lama-lama ya malah enak gitu murojaahnya, karena memang kita ngikut program, ya otomatis kan program ini juga mentargetkan agar kita mungkin gitu. Nah jadi kalau lama-lama karena kita mengikuti program, akhirnya mungkin ya jadi nikmat murojaahnya. Karena kan banyak juga yang di luar sana yang mungkin cuma sekedar setoran doang, dan saya juga tahu masalah mungkin juga baru di sini gitu. Kadang kan orang tua yang di rumah tuh pinginnya cepat ya kan, Nah, iya. cepat selesai, cepat pulang gitu kan. Sementara kalau di program ini kalau belum lulus ujian belum boleh menambah ya kan. Jadi semua teman-teman Osada TV ya, nanti insya Allah akan kita kupas tuntas isi dari buku ini. Dan ini bukunya juga dijual bebas ya, sudah banyak beberapa pesantren mahat yang menggunakan buku ini. Yang insya Allah salah satu targetnya adalah bagaimana membuat para santri hafalannya mungkin dan bisa mentasmikan seluruh hafalannya.
Yang terakhir nih, apa pesan Mas Agil untuk semua teman-teman santri, ya baik yang di Al Hidayah maupun yang di mana saja berada? Ya, pesan dari saya ya tetap semangat dalam menghafal Quran gitu. Terutama dalam sabar dalam menghafal. Karena banyak orang yang berhenti di tengah jalan dalam menghafal itu karena tidak sabar dalam murojaah hafalan. Terus tetap punya tekad kuat, punya target, dan tetap istiqomah gitu. Misalkan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita bisa mendapatkan hafalan yang mungkin. Karena banyak juga ya teman-teman yang targetnya hanya setoran saja ya. Nah itu juga mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa inti dari menghafal adalah di murojaah, dan disinilah sebenarnya yang paling kadang membuat jadi tantangan ya, karena kadang membosankan, terus gampang ngantuk ya kan, kemudian jadi target yang tingginya cepat selesai jadi terhenti gara-gara harus menguatkan hafalannya. Tapi disitulah intinya kita menghafal bahwa di murojaah itulah, dan kata tahafidz atau tahfiz adalah menjaga ya. Al-hafidz adalah yang menjaga, artinya bagaimana hafalan sudah dihafal tadi dijaga sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan sampai kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makasih Mas Agil ya, mudah-mudahan hafalannya barokah ya, dan mudah-mudahan bisa tasmi minimal sekali dalam setahun, dan mudah-mudahan setiap tahun akan semakin lebih baik hafalannya sampai target, misalnya tidak ada kesalahan insyaallah. Mudah-mudahan juga setelah ini bisa lanjut ke program sanad ya, mungkin kuliah dalam untuk menguatkan juga keilmuan dalam Quran dan dakwah ya. Mudah-mudahan manfaat, dan Ibu Cut Mardiana dan Bapak Murtado bahagia dengan apa yang Agil raih sekarang ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Makasih, mudah-mudahan bincang-bincang singkat ini setelah tasmi 30 juz Mas Agil ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.